Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sebab utama terbukanya rezeki, sembuhnya penyakit, keluarnya dari segala permasalahan dunia maupun akhirat. Bahkan sebab utama daripada peninggian derajat baik di dunia maupun di akhirat, yaitu taubat. Ini saudaraku seiman adalah tiket paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mulai dengan hadis ini menyampaikan kepada kita semua bahwasanya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sungguhnya aku saja, maksudnya beliau adalah manusia yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau maksum. Nabi-nabi itu maksum, selamat dari hukuman pelanggaran, dalam arti kata, kalaupun beliau berbuat dosa langsung diingatkan Allah SWT, tidak dibawa sampai ke akhirat. Tapi beliau mengatakan, sungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan, apa sih makna taubat itu? Taubat sendiri adalah ar-ruju' minadz-dzamb, itu secara etimologi. Kembali dari setelah meninggalkan dosa atau meninggalkan dosa itu sendiri. Dan juga berasal dari kata taba ilallahi yatubu tauban wa taubatan wa mataba. Ini akar kata bahasanya, yaitu orang yang taubat, orang yang kembali. Bimakna anaba wa raja' anil ma'siyah ila ta'ah. Dia meninggalkan perbuatan dosa menuju kepada ketaatan. Juga Imam Bukhari menyebutkan, ini semua disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan at-taubah li'tirafu wan nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla yu'awidal insanu maqtarafah. Seseorang dikatakan taubat ketika ia mengakui dosa-dosanya, menyesal, berhenti dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Para ulama, teman-teman sekalian, menekankan tentang wajibnya seseorang bertaubat. Dan kalau kita bicara bertaubat, sebenarnya lebih dekat berbicara tentang dosa-dosa besar. Kalau teman-teman mau menanyakan apa itu dosa besar, Ustaz, maka sudah ada insya Allah di playlist YouTube kami di @khalidbasalim_official ada kajian tentang dosa-dosa besar yang sudah panjang lebar kita paparkan satu persatu dengan dalil-dalilnya. Insya Allah selain daripada itu berarti dosa-dosa kecil yang butuh taubat nasuha, taubat yang betul-betul diikuti dengan penyesalan, ya. Kemudian berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya dan meninggalkan dosa itu seketika. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah memastikan syarat taubat ada 3. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, lagi menipu, lagi gunjing, lagi membuat fitnah, membuat makar dan apa saja. Maka dia meninggalkan seketika. Kemudian yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya, akan diterima taubatnya. Dan itu pada dosa-dosa besar. Sementara dosa kecil itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perbuatan amal saleh pun bisa menjadi penyebab bersihnya dosa-dosa kecil. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua perbuatan amal saleh itu bisa menghilangkan dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Seperti orang berwudu, sholat sunnah, sholat wajib pun, semua amal saleh ini bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah selalu dosa itu, atau dosa-dosa itu bila diikutkan dengan amal soleh maka akan membersihkannya. Maksudnya dosa-dosa kecil.
Tapi kita kalau bicara tentang taubat, kita bicara tentang dosa besar. Mungkin teman-teman harus bisa memiliki pemahaman dulu di awal pembukaan materi kita teman-teman sekalian. Kalau saya buat dosa apa sih efeknya? Masalahnya apa gitu? Dosa itu teman-teman sekalian terutama dosa besar ya. Dipastikan yang pertama akan menghilangkan segala jenis kekhusyuan, kenikmatan dalam beribadah. Itu yang paling pertama. Yang pertama Allah Azza wa Jal angkat dari seseorang yang berbuat kemaksiatan dan membuka tanpa taubat, maka akan diangkat kenikmatan itu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan sebuah dosa. Kemudian dosa itu sudah cukup mengharamkan aku untuk sholat berjamaah di masjid selama sebulan. Subuh. Kehilangan sholat subuh berjamaah. Tidak bisa bangun. Mungkin biasa dia sholat tahajud, hilang tahajudnya. Mungkin dia biasa baca Quran jadi malas. Zikir jadi malas. Hilang itu. Berarti pemahaman dari poin pertama ini teman-teman sekalian artinya kalau Anda tidak melakukan dosa-dosa besar itu, dipastikan Anda akan sangat merasa nikmat dengan sholat Anda, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersedekah. Anda benar-benar menikmatinya. Bahkan rasanya tidak ingin berhenti pada saat berdoa. Masih banyak hajat yang mau disampaikan. Ada sebagian orang saya temukan di masjid, antara azan iqamah, begitu selesai sholat sunnah qabliyah, dia betul-betul angkat tangan, dia berdoa sama Allah. Tidak mau berbicara sama orang sebelah, tidak sibuk dengan handphone, dia terus berdoa. Sampai sudah iqamah pun rasanya dia masih belum mau turunkan tangannya. Karena dia begitu menikmatinya. Di sholat malam, bukan hanya sekedar membaca surah-surah pendek di juz 30. Tapi mereka sibuk mencari surah atau menyusun dari awal surah dari Al-Baqarah. Misalnya semalam membaca 10 ayat, 50 ayat, 100 ayat. Bahkan pada puncaknya ada di antara mereka seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam dinukil tentang beliau mengkhatam 30 juz dalam semalam. Itu bagaimana bisa terjadi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar itu dengan kenikmatan ibadah. Artinya kalau dia mengerjakan dosa besar, maka yang pertama hilang adalah poin ini atau minimal berkurang. Juga perlu saya tambahkan, perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil, kalau dosa besar ini, dalam dalil-dalil yang menyebutkan tentang dosa besar ini selalu diikuti dengan ancaman. Sebagaimana Imam Zahabi rahimahullah sebutkan dalam buku beliau, Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan, dosa-dosa besar itu selalu diikuti dengan ancaman, laknat, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka, ya. Ini semua berarti dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, larangan tapi tidak diikuti dengan ancaman yang berat seperti itu. Tentu ini ada bahasan tersendiri, teman-teman bisa nonton insya Allah di materi kami tentang dosa-dosa besar. Karena kalau kita tumpukin semua pada kesempatan ini, maka tidak akan cukup 1 jam ke depan. Tapi kita coba akan ringkaskan insya Allah, apa solusi terbaik setelah orang berbuat dosa besar itu. Kemudian teman-teman sekalian, yang hilang yang kedua atau efek daripada maksiat yang Anda lakukan ya, adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda rasakan dari hal-hal yang tidak nyaman, gangguan orang, penyakit yang datang atau apa saja, maka pastikan teman-teman dari dosa-dosa yang kita lakukan. Muhasabah saja sendiri. Tidak ada demi Allah ketentraman jiwa yang bisa dirasakan atau yang bisa dijangkau sampai klimaksnya itu dibandingkan dengan orang yang menjauhi dosa besar. Dia akan merasakan kenikmatan pada saat makan, pada saat biologis yang halal, pada saat tidur, pada saat jalan. Tidak ada beban. Karena dosa itu menjadi beban. Misal seseorang pernah mencuri uang kantor, 1 juta saja misalnya, dia selewengkan. Maka setiap kali dia mendengar ada ucapan 1 juta di kantor, dia ketakutan sendiri. Setiap kali dia lewat di sebuah hotel yang dia pernah berzina, dia ketakutan sendiri. Setiap kali apa saja ya, yang berhubungan dengan dosa yang pernah dia lakukan, maka akan muncul ketakutan-ketakutan. Tidak ada ketentraman jiwa. Tapi orang yang tidak melakukan dosa, dia tidak ada beban. Hidupnya akan tentram. Dan ini
Untuk mendapatkan ketentraman jiwa teman-teman, harganya mahal sekali. Waktu Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara, maka beliau tersenyum, beliau ibadah, seakan-akan bukan di penjara. Beliau sangat menikmatinya. Lalu beliau mengatakan, andai saja orang-orang zalim ini yang telah memenjarakan beliau, mengetahui bagaimana ketentraman hati kami dengan keimanan ini, maka mereka akan cemburu dan mereka akan membelah dada-dada kami untuk mencurinya. Mungkin orang-orang zalim itu dulu di atas meja makan yang besar, mereka menikmati terbukanya aurat, perzinahan, minuman keras, segala macam. Tapi teman-teman tidak ada ketentraman jiwa. Dia hanya menikmati sesaat, setelahnya akan datang permasalahan-permasalahan. Sumpah, sedih, mimpi buruk, gangguan-gangguan orang. Tidak ada teman-teman. Orang yang sibuk dengan diskotiknya, dengan khamernya, dengan perzinahan, lalu kemudian dia tidak mengalami masa-masa ini. Kalau Anda pernah lalui ini, Anda pasti akan merasakan. Dan tidak ada orang, subhanallah, kalaupun Anda pernah alami ini, Anda akan merasakan apa yang saya katakan. Pada saat Anda taubat nasuha, kemudian Anda mengikuti proses itu, sudah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, Anda tetap coba istiqamah, Anda akan rasakan kenikmatan jiwa yang luar biasa. Luar biasa kenikmatan jiwa yang Anda rasakan, yang tidak bisa dinilai. Tidak ada dokter manusia yang mampu memberikan itu. Maka dosa ini bisa mendatangkan hukuman. Ada orang yang hukumannya langsung spontan, tabrakan, dan segala macam jenis-jenis yang lainnya. Efek yang ketiga teman-teman sekalian, adalah buruknya hubungan dengan makhluk. Karena dengan berbuat dosa, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, Anda mencuri, menggibah, memfitnah, mencaci, memukul, apalah, memanipulasi data, menipu, berkhianat, maka akan merusak hubungan Anda dengan manusia yang lainnya. Sementara Anda kalau tidak melakukan itu, tidak akan merusak hubungan Anda. Anda baik-baik saja. Ya. Saya pernah berbicara dengan beberapa ikhwah. Kebetulan kami bicara tentang masalah taubat pada saat itu, maka saya pun sampaikan di pengajian sebagaimana saya jelaskan kepada teman-teman pada saat ini. Saya bilang kalau Anda mau mengetahui, kalau antum ingin mengetahui ya, bagaimana sebenarnya saya sekarang ini benar atau salah. Salah satu contoh sederhananya, bayangkan sekarang kalau Anda meninggal dunia. Kira-kira dengan sikap dan perbuatan Anda sekarang ini, orang akan mengatakan Anda ini soleh, solehah, atau akan mengatakan Anda ini jahat atau fasik, atau ahli maksiat. Kalau Anda sekarang bayangkan Anda meninggal, kemudian orang mengatakan, oh itu orang soleh, oh itu orang solehah. Karena selama Anda hidup, Anda sholat, Anda puasa, Anda mengaji, Anda hadir majelis ilmu, Anda gak pernah punya masalah dengan orang. Orang mungkin ada yang menjelek-jelekkan Anda, tidak memusuhi mereka, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Maka pasti orang akan mengatakan, oh itu orang baik. Saya sering dengar itu beberapa orang meninggal dunia, pada saat orang membicarakan, oh si fulan itu baik. Oh si fulan itu Masya Allah akan masuk surga. Si fulan akan begini dan begitu. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada jenazah lewat, lalu para sahabat mengatakan, oh si fulan ini begini dan begitu. Diceritakan tentang kebaikan orang itu. Maka kata Nabi SAW, wajabat terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Karena disebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Dan kalau seandainya Anda meninggal dunia, Anda bayangkan saja pada saat Anda meninggal. Kira-kira orang sekitar Anda menilai Anda baik atau buruk? Kalau ada di antara mereka mungkin yang bisa mengucapkan, Alhamdulillah si fulan meninggal dunia. Karena selama ini selalu lisannya tajam, ya, orangnya pelit, ya, misalnya jahat, suka mengganggu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau orang yang syar, orang yang buruk itu, orang yang jahat itu, pada saat dia meninggal, dia sendiri tenang dari perbuatan dosanya, karena kalau dia terus masih hidup, dia akan melakukan perbuatan dosa yang lebih banyak dan lebih berat hukumannya hari kiamat. Dan orang yang ditinggalnya pun lebih tenang. Orang yang ditinggalnya pun lebih tenang. Karena sudah hilang dari keburukan orang ini. Tidak ada ketentraman jiwa teman-teman dalam melakukan dosa. Merusak hubungan Anda. Subhanallah, kita sering temukan kisah-kisah para salafus saleh yang mereka dicaci maki, mereka dihina, mereka segala macam. Mereka nggak pernah balas keburukan dengan keburukan.
akhirnya juga musuh-musuhnya kehabisan peluru istilahnya karena selalu menggibah dia, mencaci dia, tidak pernah tanggapin. Yang terjadi adalah mereka cari mangsa lain orang-orang itu, tidak lagi kepada orang ini. Dan pada saat mereka meninggal, aman-aman saja. Ada di antara mereka seperti kasus Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma yang sudah jelas-jelas ya mertua Nabi SAW keduanya dijamin masuk surga. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum memberikan kesaksian tentang keduanya. Ya, tentang kebaikan. Sudah sering kami mendengarkan kata mereka. Rasulullah SAW mengatakan, aku Abu Bakar dan Umar, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Dan pada saat dikubur pun subhanallah, kuasa Allah di dalam ruangan meninggalnya Nabi SAW itu ada Abu Bakar sama Umar. Jadi hidup bersama Nabi SAW, meninggal pun bersama Nabi SAW. Kemudian apa yang lebih daripada itu? Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kuburan mereka. Ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk kuburan tersebut, termasuk Aisyah sendiri radhiyallahu anha, pemilik kamar yang ada kuburan atau rumah pemilik yang ada Nabi SAW, jenazah Nabi SAW tidak bisa dikubur. Umar bin Khattab sempat minta izin dan akhirnya Aisyah pun mengizinkan pada saat beliau sakit keras dan akhirnya dikuburkan di situ. Dan Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat bahwasanya siapa yang dikubur di sebuah lokasi maka bisa dipastikan kalau dia terbuat dari komponen tanah yang ada di situ. Maka beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya Abu Bakar sama Umar ya, termasuk terbuat dari tanah yang dibuat Nabi SAW. Karena bisa di situ. Tapi apa yang terjadi setelah beliau meninggal? Sampai sekarang ya, orang-orang Syiah banyak mencaci maki, melaknat, bahkan dengan terang-terangan ya, di hari Asyura mereka mencaci maki dan melaknat, bahkan menganggap itu adalah sebuah ibadah bagi mereka. Pernah di zaman setelah meninggalnya Abu Bakar sama Umar, termasuk meninggalnya Uthman bin Affan, lalu ada sebagian orang yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, kenapa masih ada orang yang berbicara tentang Abu Bakar sama Umar? Karena mereka sudah meninggal. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak tahu kecuali memang Allah ingin menambahkan pahala buat keduanya. Mereka tidak pernah mengenal orang-orang ini, tidak pernah membalas keburukan mereka, apalagi sudah meninggal dunia. Tapi Allah berikan tambahan-tambahan pahala justru dengan masalah seperti itu. Dan subhanallah, dengan taubat nasuha ini teman-teman sekalian, kita akan banyak terbuka program-program baru dalam ibadah yang mungkin kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Coba Anda praktikin. Anda taubat nasuha, kemudian Anda jalankan, coba istiqamah. Misal Anda mulai sholat malam, Anda mulai sholat duha, mungkin malam ini cuma 2 rakaat, Anda cuma baca inna atayna wal asr. Anda coba istiqamah sampai seminggu, sebulan anggaplah. Anda akan mulai nanti ada program, ada keinginan untuk membaca surah yang lebih panjang. Ada yang misalnya membaca satu malam yang tadinya cuma membaca beberapa atau surah-surah pendek dengan cuma 2 rakaat, Anda sekarang sudah mulai pindah ke 4 rakaat, 8 rakaat, atau Anda mungkin sudah sempurnakan 11 rakaat, Anda sudah mulai baca per rakaatnya 5 ayat, nanti akan tiba-tiba bertambah jadi 10, jadi 100 ayat, dan seterusnya. Ya. Saya tahu ada orang-orang yang Masya Allah, sholat malamnya bertahap seperti itu, kemudian sekarang sudah bisa membaca setiap malamnya 1000 ayat. Dan 1000 ayat itu berarti dalam kurang lebih 7 hari sudah bisa mengkhatam 30 juz Al-Quran. Bahkan kurang dari itu. Ya. Kalau 1000 ayat itu dibaca pada saat sholat malam, karena mengejar keutamaan hadis Nabi SAW sampai membaca 1000 ayat, dia telah mendapatkan derajat yang tinggi, keutamaan-keutamaan yang banyak. Ya. Itu juga dengan orang yang membaca 100 ayat. Jadi Nabi SAW sebutkan jumlah-jumlahnya, tapi 1000 ayat yang tertinggi. Maka kalau dibaca 1000 ayat itu, sebagian mereka membaca di sholat malam. Dan saya tahu orangnya. Ya. Luar biasa. 1000 itu berarti ayat ada 6000. Dalam Al-Quran ada 6000 sekian ayat. Berarti kalau 1000 ayat per hari, 6 hari sudah 6000. Sisanya beberapa ayat itu diselesaikan di hari ke-7. Setiap 6 atau 7 hari khatam Al-Quran. Terus begitu. Dan itu teman-teman tidak bisa orang yang belum bersih hatinya, belum taubat nasuha, kemudian tiba-tiba bisa melakukan ibadah-ibadah yang tingkat levelnya seperti itu. Kita dengarkan bagaimana pendapat para ulama tentang masalah wajibnya taubat ini. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah yang meninggal tahun 689, beliau berkata, para ulama telah berijma, sepakat tentang wajibnya taubat. Gak boleh ditunda. Buat dosa pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penyesalan dalam hati Anda supaya Anda kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa takut, khawatir, mungkin bahkan hinaan orang, ya, supaya Anda berhenti. Kata beliau,
Para ulama telah ijma' atau sepakat tentang wajibnya taubat. Karena sungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia. Dan menjauhkan manusia dari Allah. Maka wajib segera bertaubat. Nggak ada pilihan dalam masalah itu. Jadi jangan teman-teman setelah berbuat minum-minuman keras, main di karaoke, di diskotik. Terus kemudian Anda tidur, sumpek, bangun, sedih. Anda tidak tangkap sinyal itu. Malah jalan lagi sama teman-teman lain, tambah lagi dengan zina, kembali lagi khamar, tidak akan menyelesaikan perkara Anda. Akan menambah dan menumpuk kesedihan di atas kesedihan, permasalahan di atas permasalahan. Solusi terbaik, ambil ya solusi ini. Bagi Anda yang sempat ikut acara kita siang ini, demi Allah, Allah sedang menginginkan kebaikan buat Anda. Karena kata para ulama, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan memberikan pemahaman kepada dia tentang agama. Juga sebagian ulama, itu ada dalam hadis ya. Sebagian ulama menanggapi hadis tersebut mengatakan berarti siapapun yang ingin atau yang sempat beristighfar berarti Allah ingin mengampuni dosanya. Siapapun yang Allah sampaikan kepadanya ilmu agama sehingga dia bisa mempraktikkan dalam hidupnya, baik bertobat dari dosa atau mengerjakan sebuah amal saleh, berarti Allah inginkan kebaikan untuknya. Ini sebuah hal yang luar biasa sebenarnya. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ini, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Gak ada alasan untuk menundanya. Mungkin Anda setelah taubat itu Anda mati, Allahu a'lam. Ya. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib, bukan pilihan. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Siapa di antara kita teman-teman yang luput dari dosa? Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, manusia yang pertama diciptakan. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang pelanggaran yang dilakukan. Tapi dia bertaubat. Begitu juga disebutkan tentang bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, walaupun kita tidak boleh mengatakan kita lebih baik daripada Nabi Yunus. Bahkan hampir semua nabi-nabi di hari kiamat nanti tentang yang diambil dari hadis syafaat Nabi SAW atau syafaat kubra ya. Bagaimana Nabi SAW memberikan pertolongan kepada manusia pada saat itu dengan sujud di depan singgasana atau di bawah singgasana Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah mengizinkan Nabi SAW memberikan syafaat atau pertolongan. Semua nabi-nabi umumnya menolak dan menyebutkan masing-masing kesalahan mereka. Walaupun mereka sudah taubat dan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka sebagaimana saya katakan tadi maksum ya. Tapi para nabi pun melakukan kesalahan, kita pun melakukan kesalahan, tapi yang benar adalah jangan sampai kesalahan tersebut membuat kita justru makin jadi dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita kembali mengulang-ulangi, nanti kan kita sebutkan beberapa tingkatan orang yang berbuat dosa atau orang yang bertaubat ya. Para sahabat mengatakan di dalam riwayat-riwayat yang sahih ya. Seperti Ibnu Umar berkata, "Kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami menghitung dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, dalam satu majlis sekali duduk sama Nabi SAW, mi'ata marrah, beliau 100 kali mengucapkan. Apa yang diucapkan Nabi SAW 100 kali? Rabbi gfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, terimalah tobatku. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Nabi Muhammad SAW dalam satu majlisnya 100 kali ucapin itu. Sambil ngobrol, sambil dengan Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Beliau ngobrol lagi, beliau ucapin lagi. Sampai Ibnu Umar menghitung. Kalau beliau mengucapkan dalam satu majelis itu sampai 100 kali. Artinya Nabi SAW beristighfar dalam sehari bisa lebih dari 100 kali. Dan bisa saja makna daripada sabda Nabi SAW tadi yang pertama kita ucapkan atau sampaikan. Yang aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Bisa saja terdapat dalam satu majelis yang dimaksudkan. Karena Abdullah bin Umar ini terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang sangat ngotot ya, dan ketat sekali ya, dalam mencontohi Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW melakukan, beliau ingin orang yang pertama melakukannya. Rasulullah SAW bersabda teman-teman, memotivasi kita untuk taubat. Ya.
dalam banyak sabda beliau. Di antaranya kata beliau, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi, membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Lalu dia melapangkan, membuka kedua telapak tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Nah, kalau sekarang terbit dari timur, maka tanda-tanda hari kiamat adalah dari barat, dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis sahih semuanya, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan terus menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Sampai detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, ya, maka akan diterima taubatnya. Dan terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian ya. Dan alangkah baiknya kalau teman-teman mau taubat, teman-teman ikuti dengan sholat 2 rakaat yang biasa dikenal dengan sholat sunnah taubat. Karena beranjak daripada hadis Nabi SAW, Anda berwudu, lalu Anda betul-betul tenangkan hati, Anda sholat 2 rakaat niat karena ingin meminta maaf kepada Allah. Ya. Jadi istighfar itu permohonan maaf kepada Allah. Seperti Anda kalau buat salah di kantor atau pada seseorang Anda mengatakan maafkan saya. Taubat itu ikrarnya, menyatakan tidak akan mengulanginya. Dan itu seperti kita tulis sebuah pernyataan, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini. Kata Nabi SAW, ma min rajulin yadhnubu dhanban atau yudhnibu dhanban. Tidak ada seseorang pun yang melakukan perbuatan dosa, thumma yakumu fayatatahhar thumma yusalli. Kemudian dia berdiri, lalu dia bersuci, ya, dia berwudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia mohon maaf kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan maafkan kesalahannya. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Al-ayah yang artinya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, kemudian atau mereka menzalimi diri mereka, lalu mereka mengingat Allah dan mereka beristighfar terhadap dosa-dosanya. Dan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, kecuali tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia memohon ampun kepada Allah SWT, kecuali Allah akan ampunkan dosanya. Maksudnya selepas sholat itu. Dalam bertobat ini teman-teman ada tingkatan-tingkatan manusia. Dan ini tujuannya kita sebutkan agar kita coba memilih tingkatan yang terbaik. Tingkatan yang terbaik dalam taubat. Yang pertama adalah orang yang istiqomah dalam taubatnya hingga akhir hayatnya. Ia tidak punya lagi keinginan untuk mengulangi dosa. Dan ia berusaha membereskan semua urusan yang ia pernah keliru. Apa saja yang dia pernah buat salah, dia perbaikin semua. Kalau antara dia sama Allah SWT dulu dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia selesaikan semua. Dia berharap dalam jiwanya bergejolak supaya sebelum dia meninggal, ini semua sudah dia tuntaskan, tidak ada hisabnya hari kiamat. Apabila ada hak-hak manusia di situ, maka dia juga bisa menyelesaikan perkaranya. Jadi dia pun berusaha, bukan cuma bertobat seperti ini, tapi dia berusaha untuk tidak terjerumus dalam jenis dosa apapun termasuk dosa kecil. Dia berusaha. Dan orang-orang seperti ini kita temukan selalu sibuk. Dari amal soleh ke amal soleh lagi. Amal soleh ke amal soleh lagi. Dan ini subhanallah efeknya dalam kehidupan sehari-hari bukan pada dirinya saja, tapi pada lingkungan dia. Orang-orang pada saat melihatnya saja, orang-orang jadi ingin taubat juga. Orang-orang jadi semangat juga berbuat ibadah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, kami kalau sudah merasa kalak, mulai merasa sumpah, mulai merasa seperti malas beribadah, maka kami datang hanya untuk melihat saja Ibnu Taimiyah. Dengan melihat beliau saja, kami sudah semangat kembali untuk ibadah. Kami sudah semangat lagi untuk meninggalkan dosa-dosa.
Ini ciri orang yang luar biasa. Memang mereka coba istiqamah. Karena mereka sudah memahami makna daripada kenikmatan meninggalkan dosa itu. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Fatir tentang tingkatan orang-orang ini. Surah nomor 35 ayat 32. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Di antara mereka ada yang lebih dulu berbuat kebaikan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah mereka yang taubat benar, ikhlas, kemudian mereka istiqamah. Dan ini disebutkan juga dalam istilah agama kita, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang Allah SWT sebutkan pada saat mereka meninggal. Malaikat datang lalu malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, maksudnya selalu tenang dalam beribadah kepada Tuhannya, selalu tenang, ya, dan kokoh untuk meninggalkan dosa-dosa, gitu kan. Maka kembalilah kau kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menempuh jalan orang-orang yang istiqomah dalam semua perkara ketaatannya, mirip dengan golongan pertama tadi, dan menjauhi semua dosa-dosa besar. Tetapi masih kadang-kadang terjerumus dalam dosa kecil, sengaja atau tidak sengaja. Ya. Namun setiap kali mereka buat dosa kecil, mereka menghardik diri mereka sendiri. Melihat yang haram, mendengar yang haram, apa saja misalnya perbuatan-perbuatan yang bukan dosa besar. Mereka sudah coba istiqomah, tapi kadang-kadang masih saja, ya. Ada cuplikan yang dinonton, ada apa, masih melihat ini, melihat itu. Kadang-kadang ini masih ada dosa-dosa, tapi dosa kecil. Mereka tidak lakukan dosa besar. Ini tingkatan yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 32, yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yang artinya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, ya. Atau orang-orang yang menjauhi dosa-dosa dan perbuatan keji kecuali perbuatan dosa kecil. Artinya dosa-dosa besar mereka jauhi, tapi dosa kecil mereka kadang-kadang masih terjerumus. Ya. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Orang seperti ini masih diampuni oleh Allah SWT. Tadi saya katakan dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan segala macam. Tapi kalau golongan yang pertama, karena mereka sudah tidak membuka lagi pintu dosa, maka perbuatan-perbuatan amal solehnya murni semua menjadi pahala yang besar. Kalau golongan ini ada sebagian kebaikan mereka yang dijadikan sebagai pelebur daripada dosanya. Tingkatan ketiga adalah orang yang taubat. Ini semua orang-orang taubat, ya. Dan dia coba istiqomah. Tapi hanya sampai waktu tertentu saja. Kemudian suatu saat dia kembali mengerjakan dosa-dosa besar lagi. Kalau tadi kan golongan kedua bedanya, dia melakukan dosa tapi dosa kecil. Kalau golongan ketiga, dia taubat kemudian dia kembali terjerumus dalam dosa besar. Kayak kembali lagi pada perzinahannya, kembali lagi pada kebohongannya, kembali lagi. Itu dosa besar, dia kembali lagi. Nah ini tingkatan orang bertobat juga. Nah orang-orang seperti ini, bukti dia bertobat adalah dia menyesali perbuatannya. Dan dia coba untuk berusaha melawan gejolak bisikan syaitan itu. Tapi bedanya sekali lagi dengan golongan kedua, ini memang terjun dalam dosa besar. Kalau golongan kedua tadi cuma dosa kecil, dosa besar mereka mustahil melakukannya. Kalau golongan pertama besar, kecil tidak dilakukan lagi setelah taubat gitu. Ya. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 102 tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'an. Asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka terjerumus lagi dalam perbuatan dosa. Mereka mencampurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Maksudnya dosa. Nah, ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang juga atau sahabat yang tidak sempat mengikuti perang Tabuk. Ya. Di mana waktu itu wajib setiap muslim yang mampu laki-laki untuk ikut. Padahal di antara mereka yang tidak ikut. Maka dianggap dosa. Dan mereka orang-orang beriman. Mereka para sahabat. Ya. Kisah Ka'ab bin Malik dan teman-temannya radhiyallahu anhum ajma'in yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah gitu kan. Bagaimana mereka mencampurkan itu. Tapi karena mereka bertaubat, mereka merasa menyesal sampai waktu itu diboikot oleh Nabi SAW dan Nabi SAW suruh para sahabat yang lain memboikot selama 53 hari kurang lebih ya. Sampai turun ayat Allah SWT yang memastikan diterima taubat mereka gitu.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini memang golongan ketiga adalah orang yang pernah bertaubat lalu dia kembali lagi dengan atau kepada dosa besarnya. Tentu tingkatan ini berbahaya sebenarnya teman-teman sekalian. Berbahaya sekali karena bisa saja dia tidak sempat taubat kalau dia melakukan perbuatan dosa. Tapi tobat-tobat awalnya diterima Allah SWT. Tapi pada saat dia berbuat dosa lalu dia tidak segera bertaubat, maka ini bisa berbahaya bagi dia karena akan ada konsekuensi hukuman terhadap perbuatan tersebut. Golongan yang keempat adalah orang yang bertaubat, tapi taubatnya hanya sementara waktu saja, kemudian dia kembali melakukan dosa-dosa dan maksiat. Kemudian tidak lagi taubat setelah itu. Artinya taubat yang pernah dilakukan dianggap sudah cukup. Nah ini yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Yang biasa juga orang bahasakan dengan futur yang terus menerus. Ya, kalau orang yang pernah berbuat amal saleh, pernah istiqamah, kemudian terjerumus dalam perbuatan dosa, dia turun imannya namanya futur. Nah ada orang yang masuk golongan ketiga tadi. Atau golongan kita mulai dari golongan kedua, mereka buat dosa kecil lalu mereka kembali segera. Taubat dan segalanya. Ada golongan ketiga, melakukan dosa besar, lalu dia taubat juga. Nah golongan yang keempat ini, dia pernah taubat dulu. Kemudian dia sudah rasakan kenikmatan majelis ilmu, kenikmatan keimanan, kemudian dia selalu terjerumus dalam dosa tapi dosa besar. Mirip dengan ketiga, cuma bedanya dia nggak kembali lagi taubat. Dia cukupkan dengan taubat yang pertama. Maka dia terus terpuruk orang seperti ini. Dan orang seperti ini berbahaya sekali. Saya sering kasih gambaran seperti orang yang terguling, ya, terbanting, jatuh dari sebuah bukit yang tinggi, kemudian dia jatuh ke bawah. Nah orang yang pintar adalah, kalau tadi golongan pertama sama golongan yang kedua, golongan kedua sama golongan ketiga, mereka itu coba pada saat mulai jatuh, mereka langsung bertahan, memegang pinggir-pinggir tebing tersebut, lalu kemudian berusaha naik kembali. Tapi golongan keempat ini tidak. Dia jatuh, dia biarin dirinya jatuh gelunding sampai ke bawah sekali. Bahkan bisa saja mereka meninggal dalam keadaan maksiat itu. Wa na'udzubillah. Ada orang yang sampai pada tingkat sudah sampai pada tingkat dia meninggal dalam keadaan kufur. Ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dengan minum khamar dan segala macam. Dinukil sebuah kisah, ada seseorang muadzin di negeri Syam. Dia setiap kali azan panggil orang sholat, pahalanya besar. Kemudian satu waktu ada satu tetangga masjid, orang baru pindah Nasrani dan memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik. Anak perempuan tersebut kena rumah baru, dia coba keluar ke teras, dia ingin lihat situasi di situ. Ternyata dilihat karena orang Nasraninya, dia tidak pakai hijab segala macam dan terlihat orang ini cantik. Maka si muadzin tertarik. Pada saat dia tatapkan matanya ke wanita tersebut, wanita juga menatap sambil senyum, dia pikir dia dikasih sinyal, dia berhenti nggak jadi azan, dia turun ke rumah tetangga tersebut. Kemudian berbicara kalau dia menyukai wanita itu. Dan dia ingin menikahinya. Maka wanita itu mengatakan, saya Nasrani. Gak mungkin saya menikah sama kamu, kamu Muslim. Kecuali kau pindah agama. Maka dia pun memilih untuk pindah agama. Dan itu para ulama menulis kisah ini tentang su'ul khatimah. Bagaimana orang yang terjerumus dalam satu perbuatan dosa yang akhirnya membuat dia tidak sempat taubat. Maka dia tinggalkan pekerjaan azan di hari yang sama. Diterima lamarannya karena dia murtad dari agama Islam. Dan pada waktu itu kuasa Allah SWT, Allah buat atap kamar perempuan itu sebelum dia menikmati tubuhnya pun. Ya. Itu ada yang celah terbuka dan dikhawatirkan hujan masuk, maka dia pun menyatakan pada istri dia siap untuk naik memperbaiki. Begitu dia naik, tergelincir, jatuh, terbentur kepala, lalu dia meninggal dalam keadaan kufur. Wa na'udzubillah. Ya. Ada orang juga begitu, pernah istiqomah, pernah rasakan kenikmatan iman, pernah tahu nikmatnya majelis ilmu, berzikir, sholat malam. Tapi karena dia terus membiarkan dirinya tergelinding jatuh ya di tebing-tebing dosa ini dan tidak berusaha untuk memberhentikan dirinya, tidak segera ya bertaubat kepada Allah SWT, maka mereka pun meninggal dalam keadaan berzina, minum khamar, riba dan segala macam hal. Padahal dulunya dikenal orang ini baik. Allah musta'an, dan ini bahaya sekali ya. Saya pernah melihat teman-teman sekalian di depan mata saya ada sebagian orang begitu. Saya kenal mereka di masa-masa awal kami muda bersama-sama, maksudnya di umur-umur belasan tahun, puluhan tahun, di awal-awal balik, dari awal balik sampai umur 20 tahun, ya dari 14, 15 tahun sampai 20 tahun, 25 tahun. Saya tahu bagaimana orang-orang ini luar biasa gitu. Ya. Mereka dalam bermuamalah, mereka dalam menuntut ilmu, tapi subhanallah tidak istiqamah dalam masalah ini.
Sehingga akhirnya terjerumus dalam satu perbuatan dosa dan terus terjerumus membiarkan diri dalam keadaan tersebut. Yang luar biasa, dia lebih memilih bisikan syaitan daripada penyampaian nasihat dari para da'i atau para teman-temannya yang bisa memberikan masukan dalam masalah ini. Kalau seingat saya pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk bersama dua orang sahabat. Saya pernah sebutkan kisahnya dalam Sirah Nabawiyah. Namun saya lupa namanya orang yang dimaksud. Subhanallah tidak terlintas sekarang. Kuasa Allah manusia kadang-kadang lupa. Tapi kisah ini sahih. Waktu Nabi SAW sedang lewat di hadapan mereka bertiga, kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian akan menjadi penghuni neraka. Bahkan gigi geraham yang lebih besar daripada gunung Uhud. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW pergi, aku pun ketakutan. Karena yang bersamaku ini adalah para penuntut ilmu. Yang satu dari Ansar, dan yang satu dari Muhajir. Dan dua-duanya orang-orang saleh. Berjalan waktu, subhanallah, Abu Hurairah tidak tanya kepada Nabi SAW, siapa di antara kami gitu. Abu Hurairah mengatakan, saya terus ketakutan. Karena dari tiga orang ini, yang teman kami dari Ansar ikut berjihad mati syahid. Berarti saya sama satu orang ini. Terus saja berjalan waktu, saya ketakutan sampai meninggalnya Nabi SAW. Muncullah seseorang yang pendusta, Musailam al-Kadzab, mengaku sebagai Nabi. Jadi, bahkan kalau tidak salah masih di zaman Nabi SAW, di akhir hidup Nabi SAW. Maka Nabi SAW memilih salah satu tadi dari tiga ini, yang masih hidup tadi, untuk mendakwahi Musailamah, mengirim ke sukunya dia untuk mendakwahi suku tersebut. Setelah tiba di sana, Musailamah al-Kadzab menemui dia di luar perkampungan itu lalu mengatakan, kalau kau mau bekerja sama dengan saya, maka saya akan berikan kepadamu harta yang kau inginkan dan juga jabatan yang kau inginkan. Syaratnya cuma satu. Kau mengakui kenabian Muhammad, tapi kau juga mengatakan, aku juga Nabi. Maka luar biasa, setelah sekian tahun hidup bersama Nabi SAW, belajar agama Islam, menjadi seorang statusnya sahabat Nabi, yang Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Lalu dia murtad, dan dia menyatakan Musailamah al-Kadzab juga seorang Nabi. Akhirnya dia terbunuh di tangan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Padahal tadinya dia sahabat. Dalam kondisi dia kufur. Ya, dia mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, maka saya sudah merasa tenang karena ternyata orang ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi itu efek-efek daripada dosa, teman-teman sekalian. Baik, sekarang kita perkuat bahasan kita dengan kalau saya taubat. Apa yang saya dapatkan? Keutamaannya. Dan sering saya bahasakan teman-teman sekalian, ya, kalau orang yang bertaubat, orang yang mau mengerjakan sebuah ibadah, apapun itu sifatnya, Anda coba baca keutamaannya, fadilahnya, karena itu adalah motivator terbesar buat kita agar kita selalu semangat dan istiqomah mengerjakannya. Seperti kalau mau sholat malam, baca tentang keutamaan sholat malam, mau sedekah, baca keutamaan sedekah, mau baca Quran, baca keutamaan Al-Quran. Dan sekarang kita punya handphone kita. Ya, ada Google yang membantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketik tentang apa saja kita bisa tahu. Perpustakaan berjalan. Keutamaan sedekah, keutamaan sholat malam, keutamaan baca Quran, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan menjenguk orang sakit, keutamaan ini dan itu. Semuanya kita bisa baca. Baca aja 5-10 menit. Ya. Apalagi kalau Anda ada waktu, Anda luangkan seperti sekarang, Anda dengarkan pengajian. Kalau Anda ikhlas niatnya, saya yakin ini akan berbekas dalam hati Anda. Dengan izin Allah SWT. Bukan karena saya. Bukan yang menyampaikan, tapi Allah SWT menginginkan kebaikan buat Anda. Sebagaimana juga saya merasa saya mendapatkan manfaat, gitu kan? Maka baca keutamaannya. Sebagaimana juga kalau kita mau meninggalkan satu perbuatan dosa, maka baca ancamannya. Tulis di Google hukuman riba. Nah, ancaman pemakan riba, ancaman pencuri, ancaman pegunjing, ancaman pemfitnah, ancaman menipu, baca. Itu akan membuat kita terem. Wahyu akan berbicara dengan hati manusia untuk meninggalkan. Oh, ternyata nanti disiksa kubur ya, nanti kena laknatnya, nanti indah itu. Anda akan tinggalkan itu. Baik, tobat ini punya banyak manfaat teman-teman. Kita mulai dengan hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat dari dosa, maka seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada lagi dosanya. Subhanallah, salah satu sahabat yang cerdas sekali adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Pada saat beliau datang bersama dua sahabatnya, dua-duanya, tiga-tiganya ini anak muda terpilihnya Quraisy.
Orang-orang yang cerdas, dan memang setelah masuk Islam mereka terkenal punya kiprah. Ya. Mereka datang masuk Islam, diantaranya Khalid bin Walid juga dari 3 orang ini. Yang jelas Amr bin As pada saat 2 sahabatnya sudah syahadat, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau syahadat tapi saya punya syarat. Tidak pernah ada orang masuk Islam kasih syarat kecuali Amr bin As radhiyallahu anhu. Luar biasa kasih syarat. Maka kata Nabi SAW, apa syaratmu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya minta syarat, saya mau syahadat tapi seluruh dosa saya masa lalu dimaafkan sama Allah. Maka Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, wahai Amr, bukankah kau atau belumkah kau tahu bahwasanya masuk Islam ya, atau taubat dari kekufuran itu akan membersihkan semua dosa-dosa yang lalu? Maka Amr bin As tersenyum, tertawa lalu syahadat langsung. Dari 5 orang yang taubat itu teman-teman, asal anda nasuha, semua kesalahan yang lalu dimaafkan. Seperti baru lembaran baru. Kalau anda di kantor, pemutihan terhadap semua kesalahan. Itu kan luar biasa. Ya. Jangan dianggap remeh teman-teman. Dan saya berharap bahasan-bahasan kita seperti ini jangan dianggap seperti angin lalu ya. Teman-teman yang mengikuti melalui Zoom, jangan dianggap pertemuan seperti ini hanya sekedar oh iya Ustadz sampaikan ceramah selesai, oh tentang taubat. Bukan itu teman-teman. Rugi sekali anda luangkan waktu sejam duduk bersama kami kalau hanya untuk itu. Renungi, Allah lah yang menggerakkan anda bisa ikut acara ini. Allah memudahkan juga kami mengucapkan ini. Allah memudahkan kami bisa menyusun dalil-dalil dan menyampaikan kepada anda. Allah memudahkan juga masuk dalam hati kita semuanya. Supaya kita mengamalkan. Ilmu dipelajari untuk diamalkan teman-teman. Coba resep ini. Apa ruginya anda mencobanya? Dan anda bisa rasakan insya Allah apa yang kami sampaikan tadi. Ingat teman-teman, penyesalan selalu datang di akhir. Jangan nanti pada saat sudah mau meninggal dunia, sudah anda lihat malaikat maut di dekat anda, baru anda mau mengatakan, saya mau taubat. Ingat firman Allah SWT di akhir surah Munafiq. Al-Munafiqun. Ya. Bagaimana Allah SWT mengingatkan masalah itu. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan janganlah saudara dari kalian, ya, dan keluarkanlah apa yang kalian bisa keluarkan, infakkan jalan Allah. Dan jangan seseorang dari kalian nanti kalau sudah menghadapi kematian baru mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak terlambatkan sesaat dulu, ya, tobat atau matiku ini, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Lalu Allah mengatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah melambatkan ajal kalau sudah datang pada waktunya. Saya kemarin subhanallah di Makassar sempat datang ke kuburan. Saya mendatangi kuburan ibu saya, ada paman, ada kakek, sebetulnya satu pemakaman semuanya. Dan saya coba merenungi subhanallah. Beliau meninggal dari tahun 79, artinya sekitar 41 tahun yang lalu. Ya. Saya melihat 41 tahun kuburan ini sudah di sini. Dan melalui alam barzah, semoga Allah SWT maafkan kesalahan-kesalahan beliau. Ya. Dan beliau kebetulan meninggal setelah melahirkan masih di masa nifas. Semoga juga syahidah insya Allah. Karena orang yang meninggal melahirkan dianggap mati syahid. Semoga saja Allah SWT kabulkan. Tapi saya tiba-tiba merenungi pada saat itu. Orang-orang ini tadinya seperti kita. Ya, makan, minum, tidur, punya angan-angan. Tapi mereka sudah meninggal. Dan beruntunglah mereka yang sudah sempat beramal saleh. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beramal saleh di situ? Saya begitu masuk ke dalam pintu kuburan, saya tiba-tiba merenungi bagaimana mereka ini pada saat melihat kita yang masih hidup ini. Sampai Nabi SAW pernah melihat sahabat sholat 2 rakaat, lalu beliau mengatakan, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, 2 rakaat yang kau kerjakan lebih dicintai daripada dunia solusi, daripada mayit-mayit ini. Orang mati lalu ditunjuk kuburan oleh Nabi SAW. Mereka berharap bisa mengerjakan 2 rakaat sholat. Kita punya kesempatan, mas. Mungkin orang pernah lalai teman-teman sekalian, tapi bukan berarti kita harus terus-menerus lalai dalam kesalahan kita. Saatnya kita taubat, tinggalkan sudah masa-masa lalu. Isi sisa umur kita ini dengan ketaatan-ketaatan, semoga Allah istiqomahkan kita dalam masalah itu. Dan kalau anda taubat nasuha, dan anda coba menjadi golongan yang pertama, ini penting sekali ya, tingkatan taubat tadi, anda taubat nasuha, lalu anda lahirkan kebencian ya, terhadap dosa-dosa tersebut sehingga tidak mau lagi melakukannya. Maka perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dimaafkan dosa. Renungi ayat ini surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang-orang yang taubat
beriman kepada Allah, lalu sibuk terus beramal soleh, dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Apa manfaatnya? Faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Allah akan ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Luar biasa. Dosa yang kita kerjakan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mungkin Anda yang sekarang yang sudah sepuh 70 tahun, 60 tahun atau 50 tahun Anda berbuat dosa misalnya. Allah ganti semua itu menjadi pahala. Hanya karena Anda tobat nasuha. Ini luar biasa. Karunia yang luar biasa gitu. Maka salah satu yang perlu kita jadikan sebagai doa kita teman-teman adalah Allahumma baddil jami' sayyiati hasanat. Atau bahasa Indonesia, ya Allah gantikanlah dosa-dosaku menjadi pahala. Bukan hanya sekedar kita minta dimaafkan, tapi minta agar Allah dengan kemahamurahannya justru menggantikan dengan pahala. Itu penting sekali. Jadi yang pertama manfaat Anda dapatkan kalau Anda sedang taubat adalah dibersihkan semua kesalahan Anda yang lalu. Bahkan bisa digantikan menjadi pahala. Kemudian selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala rezeki buat dia dengan taubat. Sebagaimana sudah masyhur sekali dalam surah Nuh ya. Teman-teman kalau membuka surah Nuh, Anda bisa melihat bagaimana di ayat 10 sampai ayat 12-nya ya. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan mulisan nabinya Nuh alaihissalam. Bisa dibuka dulu surah Nuh. Saya juga lagi akan buka ya. Ya surah nomor 71. Di ayat 11 ayat 10 sampai ayat 12 ya. Subhanallah, awal saya buka tadi aplikasi Al-Quran ada semacam iklan yang masuk ya, bukan disengaja, mohon maaf. Nabi Nuh alaihissalam berkata dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Ini memastikan kalau seseorang beristighfar dan bertobat, Allah akan datangkan rezeki untuknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, maksudnya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kemudian di ayat 11-nya, yursilis sama 'alaikum midrara. Maka niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Kata sebagian ulama tentang masalah hujan yang lebat, artinya maksudnya hujan bukan hujan yang mendatangkan banjir, tapi dengan turunnya hujan, hilangnya musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan akan hidup ya. Manusia tidak akan kekurangan air ya. Juga hewan-hewan akan hidup. Air itu menjadi penyebab hidupnya segala sesuatu. Kata Allah SWT, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu bisa hidup, gitu kan. Kemudian juga Allah memastikan di sini akan memperbanyak harta. Wa yumditkum. Mad artinya memperbanyak. Baca terjemahnya di situ, dan membanyakkan. Jadi bukan mengadakan, bukan memberikan, membanyakkan, kaya raya dan juga keturunan. Bagi orang yang mandul, punya keturunan, bisa memperbanyak. Salah satu resepnya adalah bertaubat, istighfar kepada Allah SWT. Bukan cuma itu, dan Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun yang lebat, buah-buahannya, hasil panen. Anda perusahaan juga laba. Dan akan memberikan sungai-sungai buat kalian. Maksudnya sungai-sungai mengalir kalaupun ada di kebun-kebun itu. Artinya manfaat-manfaat yang Allah SWT akan berikan. Dan banyak sekali hal-hal yang seperti ini yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga dengan perkataan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, akan memberikan kekuatan di atas kekuatan kalian dengan bertaubat. Dan seterusnya. Ya. Sekian banyak cara-cara atau manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda sudah dihapuskan dosanya, kemudian juga Anda akan diberikan rezeki setelah taubat, lalu Anda mau apa lagi? Puncaknya yang ketiga adalah Anda akan masuk surga. Karena orang yang taubat tidak ada dosanya sebagaimana poin pertama. Dan Allah memastikan berarti
dia meninggal, kalau dia meninggal dalam keadaan taubat itu, maka dipastikan dia akan meninggal dalam keadaan baik. Berarti kan dia akan masuk ke dalam surga. Dan kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghalin, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah adalah barang balasannya Allah adalah sesuatu yang mahal, dan barang balasannya Allah adalah surga. Orang yang masuk surga, kata Nabi SAW, tidak akan pernah lusuh bajunya, tidak akan pernah sakit tubuhnya, tidak akan melalui lagi masa tua. Ya. Dalam riwayatnya tidak beringus, tidak meludah, semua tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Semua yang dimakan, dikonsumsi oleh ahli surga, yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi daripada bau kasturi. Dan sekian banyak keutamaan, ada juga bahasan kami, teman-teman bisa nonton di playlist YouTube nanti, bedah buku tentang Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Ada 30 pasal lebih saya berbicara pada saat itu tentang surga, dan insya Allah Anda bisa melakukan hal tersebut. Baik, saya akan coba teman-teman sekalian menutup tema kita ini dengan beberapa kiat agar kita bisa istiqomah dalam taubat nasuha ini. Yang pertama, selalu menghadiri majelis ilmu. Karena dengan ilmu iman akan bertambah. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan teman-teman membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Coba baca Al-Quran. Renungi ayat-ayatnya. Minimal yang sering Anda baca. Di juz 30 itu subhanallah. Ya, umumnya banyak berbicara tentang surga dan neraka. Kuburan. Terus saja Allah SWT gambarkan. Berarti itu kan surah-surah yang termasuk pendek dalam Al-Quran yang bisa Anda baca dari ayat, dari juz, sebenarnya dari juz 28 ya, 28, 29, 30 itu sangat bagus. Kalau tidak, Anda mulai dari juz 30 saja, dari surah Naba, Amma Yatasa'alun sampai akhir An-Nas, Anda akan temukan banyak sekali peringatan-peringatan di situ. Baca Al-Quran, renungi makna-maknanya. Yang keempat, teman-teman, coba renungi kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, ya. Subhanallah, sampai sekarang saya belum membahas itu, tapi insya Allah saya akan membahas khusus nanti tentang 25 Nabi dan Rasul dengan izin Allah SWT. Sudah sementara saya rancang, semoga Allah mudahkan itu. Tapi sementara sudah ada 40 episode, bahkan sudah 50 episode lebih tentang serial sahabat. Dari Abu Bakar sampai, kalau seingat saya yang terakhir, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ajma'in. Ada 50 lebih serial sahabat yang Anda bisa lihat di situ dan mendengarkan kisahnya. Cukup banyak, di playlist YouTube ada insya Allah. Tersusun rapi masalah itu. Jadi kita perlu dengar kisah-kisah mereka, bagaimana mereka melalui kehidupan, karena mereka sama dengan kita. Bagaimana ada pedagang Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, bagaimana juga ada tokoh-tokoh politik yang maksudnya orang-orang yang menjadi pemimpin negara seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan beberapa ya, tokoh-tokoh yang lain yang sempat jadi gubernur ya, di zaman-zaman Khulafaur Rasyidin. Ini mereka adalah orang-orang yang saleh yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Yang kelima, teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan adalah membentuk komunitas kita. Komunitas. Karena kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama teman-temannya. Falyandur ahadukum mayu khalil. Maka seseorang dari kalian harus melihat siapa yang dia jadikan sebagai sahabatnya. Karena kita akan terpengaruh kalau kita tidak membentuk komunitas ini. Yang terakhir, coba berdoa dan memperbanyak, terus rutinkan istighfar dan memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua selalu berada di atas agamanya sampai kita meninggal. Sebentar kok teman-teman sekalian. Dan ingat pesan saya teman-teman untuk diri saya dan teman-teman sekalian, orang yang beriman, orang yang menjadi orang soleh dan solehah itu tidak ada ruginya. Mereka boleh makan, mereka boleh minum, mereka boleh tidur, mereka menggunakan pakaian yang bagus, mereka kejar prestasi terbaik dari akademik, misalnya mau sampai doktor, profesor, silakan. Mereka mau menjadi seorang orang terkaya di negaranya misalnya. Yang penting dia berada di koridor halal, gitu kan? Maka silakan nikmati. Kalau orang beriman, teman-teman, Anda menjadi orang soleh atau soleh, lalu Anda hidup susah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa biologis yang halal kan bisa Anda dengan menikah, kan gitu. Maka tidak bisa semua ini, mungkin wajar Anda melanggar, tapi tidak. Ditambah lagi tadi saya sudah jelaskan manfaatnya kita punya ketentraman jiwa yang sangat luar biasa, teman-teman, dengan bertobat atau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.